Halo sahabat alam, hari ini kita akan membahas predator yang dikenal sebagai reptil terbesar di dunia, yaitu buaya muara atau Crocodylus porosus. Hewan ini hidup di perairan Indonesia dan dikenal sebagai salah satu predator paling mematikan di dunia. Tapi, di balik keganasannya, ada banyak sekali fakta unik ilmiah dan menarik yang jarang orang tahu. Yuk, kita kupas tuntas tentang buaya muara. Buaya muara adalah spesies dengan persebaran terluas di antara semua buaya. Bisa ditemukan mulai dari India Timur, Asia Tenggara, Indonesia, Papua Nugini, hingga Australia Utara. Di Indonesia, mereka hidup di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, bahkan Nusa Tenggara. Habitatnya sangat fleksibel, bisa sungai, rawa, muara, mangrove, hingga laut terbuka. Uniknya, buaya muara bisa berenang ratusan kilometer di laut untuk berpindah pulau. Ukuran tubuh buaya beragam. Untuk buaya jantan panjangnya rata-rata 4-5 meter, tapi bisa mencapai 6-7 meter. Rekor terbesar lebih dari 7,1 meter dengan berat sekitar 1.500 kg. Sedangkan betina lebih kecil, panjangnya rata-rata hanya 2,5-3 meter. Rahangnya memiliki kekuatan gigitan 3.700 pound per square inch, terkuat di dunia hewan, bahkan lebih kuat dari singa atau hiu putih. Matanya memiliki sel reflektif, tapetum lucidum, sehingga bisa melihat jelas di malam hari. Lubang hidung, mata, dan telinga berada di atas kepala, memungkinkan buaya bersembunyi di air sambil tetap bisa bernapas dan mengintai mangsa. Buaya muara adalah predator penyergap, ambush predator. Mereka mampu diam tak bergerak berjam-jam hingga mangsa mendekat. Strategi buaya memiliki ciri yang khas, yaitu menggigit mangsa.
lalu memutar tubuh mangsa dengan sangat cepat di air untuk merobek daging. Pola berburu buaya bisa di mana saja. Contohnya hewan di darat dengan ledakan kecepatan mencapai 17 sampai 20 km per jam. Mangsanya bisa berupa ikan, burung, monyet, babi hutan, rusa, kerbau, hingga sapi. Bahkan beberapa kasus buaya muara menyerang hiu. Buaya muara bisa makan hingga setengah berat tubuhnya dalam satu kali makan. Setelah makan besar, mereka bisa berpuasa selama berbulan-bulan berkat metabolisme lambat. Mereka memiliki asam lambung yang sangat kuat agar mampu melarutkan tulang dan cangkang keras. Sedangkan anak buaya memakan serangga, ikan kecil, dan katak. Saat dewasa, mereka jadi predator puncak dengan mangsa besar. Jantan dewasa sangat teritorial. Mereka mempertahankan wilayah sungai dan muara dari jantan lain. Pertarungan buaya bisa sangat brutal dengan gigitan dan ekor sebagai senjata. Mereka bisa berkomunikasi dengan suara mendesis, geraman, bahkan percikan air untuk menandai keberadaan. Meski terlihat ganas, buaya sebenarnya hewan cerdas dan penuh strategi dalam berburu. Masa reproduksi buaya biasanya terjadi saat musim hujan. Buaya betina membuat sarang dari lumpur, dedaunan, dan tanah. Satu kali bertelur, jumlahnya mencapai 40 sampai 60 butir. Telur dierami sekitar 80 sampai 90 hari.
jenis kelamin ditentukan oleh suhu inkubasi. Untuk betina sekitar 31-32 derajat Celcius, sedangkan untuk jantan 32,5-33,5 derajat Celcius, betina menjaga sarang dengan sangat agresif. Setelah menetas, anak buaya sering digendong di mulut induknya menuju air. Namun, tingkat kematian anak sangat tinggi, hanya sedikit yang bertahan sampai dewasa. Buaya muara memiliki reputasi sebagai man-eater, karena kadang menyerang manusia, terutama di wilayah pedesaan atau pesisir. Kasus serangan banyak terjadi di Papua, Kalimantan, dan NTT. Namun, sebagian besar serangan terjadi karena manusia masuk ke wilayah buaya atau aktivitas nelayan di muara. Jadi kesimpulannya, buaya adalah predator puncak untuk menjaga keseimbangan populasi hewan lain di habitatnya. Tanpa buaya, ekosistem sungai dan rawa bisa terganggu. Namun, konflik dengan manusia menyebabkan banyak buaya dibunuh. Itulah tadi fakta super lengkap tentang buaya muara, reptil terbesar dan predator paling ditakuti di dunia. Dari rahang super kuat, teknik berburu yang cerdik, hingga hubungan unik dengan manusia, buaya muara memang hewan luar biasa. Tapi ingat, mereka bukan hanya makhluk berbahaya, melainkan juga bagian penting dari ekosistem kita. Jadi, mari kita belajar menghormati dan menjaga keberadaannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tahu tentang kekayaan fauna Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.